beranggotakan saya Tania Gitauli, saya Safifa Sunawia, saya Yuliana Saputri, saya Wulan Arda Putri, dan saya Vina Febriola. Kemudian ada teman saya Siti Mesyaro, Tialawati Sirait, Lisa Kurniawati, dan Yuliza. Dalam video ini kami akan menyampaikan konseling pada pasien pengguna nafza. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Silakan duduk Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Baiklah, di sini saya akan mendaftarkan anak saya untuk berobat Bu. Sebelumnya Ibu pernah berobat di sini? Belum Bu. Baiklah Bu, saya akan menyiapkan kartunya. Atas nama siapa pasiennya? Nama anak saya Resi Bu. 21 tahun. Baiklah Bu, akan saya buat, Ibu bisa menunggunya di luar. Atas nama Resi. Assalamualaikum. Salam. Ini sus kartunya. Oh, ini pasien atas nama Resi ya? Iya. Perkenalkan, saya perawat Vina dan ini perawat luar. Sesuai dengan data yang saya dapat tadi, bahwa pasien Resi akan melakukan konseling ya. Nanti kami akan memberikan konseling bersama perawat luar. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Mbak bersedia? iya saya bersedia. Mbak, nanti boleh cerita semua keluhan Mbak yang Mbak rasakan, tidak usah simpan ataupun malu. Nanti kami bakal menjamin kerahasiaannya. Jadi Mbak boleh cerita apa yang Mbak alami sekarang ya, atau yang sering Mbak alami saat ini. Kalau boleh tahu gimana keadaan Mbak sekarang? Saya merasa pusing sus dan saya susah tidur malam. Terus saya cerita ke teman saya, dikasih obat yang gini, sus. Saya nggak tahu itu obatnya ketergantungan, jadi saya kalau malam minum obat itu. Saya nggak tahu itu narkoba. Jadi ini alasan Resi konseling ke sini ya, dengan alasan kalau malam susah tidur, kemudian sering pusing ya kepalanya. Kalau dilihat ini sih seperti salah satu obat tidur yang mengandung narkoba, jadi nggak usah dikonsumsi lagi ya. Oh iya sus, jadi itu narkoba ya sus? Iya. Sebelumnya Resi udah tahu belum apa itu nafza atau narkoba? Belum tahu. Sini saya jelaskan sedikit mengenai nafza ya. Nafza itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, jika kita sering mengkonsumsi obat-obatan tersebut, kita bisa menjadi ketergantungan atau menjadi candu. Apalagi jika kita sering mengkonsumsinya. Biasanya kita konsumsi satu. Lama-kelamaan kita bisa menjadi candu hingga mengkonsumsi dua. Sehingga toleransi kita kepada obat tersebut menjadi lebih tinggi. Sebelumnya Mbak sudah tahu belum efek-efek dari golongan nafza ini? Belum sus, saya tidak tahu tentang narkoba. Kalau begitu saya jelaskan sedikit mengenai efek golongan dari nafza ini ya Bu. Yang pertama ada golongan depresan. Nah, golongan ini bisa menurunkan kerja sinyal ke otak. Jika kita sering konsumsi, efeknya bisa menyebabkan kita malas, kemudian inginnya tidur terus. Kemudian yang kedua ada golongan stimulan. Stimulan ini kebalikan dari golongan depresan. Jika kita sering konsumsi ini, tubuh kita menjadi lebih fresh, meningkatkan stamina. Nah, yang Ibu konsumsi ini, obat yang Ibu konsumsi ini termasuk dari golongan stimulan, makanya Ibu susah untuk tidur. Kemudian yang ketiga ada golongan halusinogen. Golongan halusinogen ini efeknya bisa membuat Ibu nge-fly atau membayang-bayangkan sesuatu. Contohnya ganja dengan dosis berat. Oh begitu ya sus? Iya Bu. Mbak, kalau begitu ada pertanyaan lagi tidak Mbak mengenai narkoba ini? Kalau bahayanya itu apa aja sus?
Bahayanya itu bisa kecanduan dan efek jangka panjangnya bisa merusak jantung dan kerusakan pernafasan dan juga bisa menimbulkan penyakit paru-paru, ginjal dan kerusakan saraf otak. Jadi untuk bahayanya sudah jelas ya Mbak? Iya, sudah sus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor ya. Sebenarnya kenapa sih Resti bisa mengkonsumsi narkoba? Sebenarnya faktornya ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu bisa dari keluarga yang tidak harmonis dan masalah perekonomian. Faktor eksternal itu faktor dari luar ya. Resti dapat obat-obatan itu dari teman-teman ya. Iya sus. Nah, berarti Resti termasuk dari faktor eksternal, dari teman-temannya kan? Iya. Jadi obatnya beli atau bagaimana? Cuma dikasih gitu aja sus. Oh, jadi pertama-tama dikasih gitu aja. Nanti kalau udah kecanduan harus beli sendiri gitu. Iya. Kalau boleh tahu udah berapa lama Resti mau konsumsi obat ini? Kurang lebih 6 bulan sus. Oh, jadi sudah cukup lama ya sehingga bisa menyebabkan candu. Iya. Kalau sudah kecanduan seperti ini, gimana cara berhentinya ya sus? Oh, bagus. Berarti Resti sudah ada inisiatif untuk berhenti ya. Iya sus, saya ingin berhenti karena saya baru tahu kalau obat ini berbahaya bagi tubuh saya. Itu nanti caranya Resti bisa mengajak keluarganya untuk konseling karena harus ada intervensi lanjutan dukungan keluarga baru bisa untuk melakukan tindakan pemulihan. Kalau yang untuk medis bisa diberikan obat-obatannya dari dokter dan juga bisa direhabilitasi non medis juga dan rehabilitasi lanjut. Selanjutnya, Resti, bagaimana tadi perasaannya setelah berbincang-bincang tentang hal ini? Sekarang saya lebih lega sus karena sudah menceritakan kepada suster. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak, Resti? Tidak ada sus. Syukurlah Resti sudah baik-baik saja ya dan sudah mau kesini membawa obat-obatannya dan juga sudah mempunyai niat untuk berhenti dari ketergantungan obat-obatannya. Dan Resti juga sudah menuruti saya untuk menjauhi pergaulan yang buruk dan untuk kedepannya Resti harus mendekatkan diri kepada Allah dan harus meningkatkan ibadahnya agar tidak ingin lagi mengkonsumsi obat-obatan. Mungkin ada pertanyaannya? Tidak ada sus. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi. Kalau bisa kita melakukan tindakan-tindakan konseling seperti ini lagi ya. Kira-kira kapan ya sus saya bisa kesini lagi? Kalau bisa sih Bu, sebulan sekali biar hasilnya maksimal untuk Restinya ini. Kalau gitu sebulan lagi saya bawa keluarga saya ya sus. Iya Resti, Resti harus niatkan diri Resti ya untuk berhenti dari menggunakan obat-obat yang terlarang ini. Ya, sus. Kalau begitu, konseling untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Resti sudah boleh pulang. Terima kasih sus. Sama. Sekian video konseling pada pasien pengguna nafza. Lebih dan kurangnya kan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi